habsun nafas, ya. Secara bahasa sabar itu adalah menahan diri. Dan karena sabar ini sudah menjadi bahasa Indonesia, sehingga ketika orang Indonesia mengucapkan sabar, biasanya secara konteks orang Indonesia udah paham, ya, makna daripada sabar. Jadi ketika bilang sabar, biasanya pada kondisi-kondisi di mana kita sedang atau pada saat sedang marah, kemudian kita disuruh sabar ya. Karena memang kebanyakan sabar itu pada umumnya yang dikenal oleh orang awam itu biasanya sering kita gunakan, ya, pada saat kita sedang marah, ya. Jadi kita berusaha untuk menahan emosi. Padahal ini salah satu di antara jenis sabar, ya. Dan memang seperti itu, ya. Karena memang pada umumnya ketika kita berinteraksi dengan sekitar kita, ya, banyak hal-hal yang membuat kita marah secara manusiawi. Kondisi seperti itu, ya, kita membutuhkan yang namanya sabar, ya. Tapi ini sabar yang biasa. Ada sabar yang level lebih tinggi lagi daripada sekedar menahan diri kita, ya, dari amarah, dari emosi dan sebagainya. Ada tiga. Sabar yang pertama adalah as-sabru ala ta'at. Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Sabar pada ketaatan. Jadi sabar ini bukan hanya berlaku pada saat kita sedang marah, ya. Bukan hanya berlaku pada saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hal-hal yang tidak kita sukai, ya, tidak sesuai dengan selera kita, kemudian kita bersabar, ya. Bukan. Tapi lebih dari itu, ternyata, ya, pada ketaatan sekalipun kita membutuhkan sabar, ya. Bahkan kalau kita lihat mekanisme daripada istiqomah, kemampuan kita melakukan ibadah secara terus-menerus, nah itu kan namanya istiqomah. Ternyata, ya, yang paling penting, ya, dari sebuah keistiqomahan adalah ini, sabar. Makanya orang yang tidak punya sabar sulit baginya untuk istiqomah, ya. Karena sabar bukan hanya sekedar kita butuhkan pada saat kita diuji oleh Allah, tapi juga sabar kita butuhkan pada saat kita menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, di saat kita beribadah kepada Allah. Karena rukun utama, ya, daripada keistiqomahan adalah sabar. Makanya kata beliau di sini kita baca, ya, tabarukan dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Isa. Musannifu rahimahullah, fasabru ala ta'ati huwal istiqamatu ala syar'illah. Nah, ini, ya. Jadi sabar pada ketaatan adalah istiqamah di atas syariat Allah. Kalau kita tidak punya sabar, ya, dalam ketaatan, mohon maaf, ya, kita mudah lelah, ya, kita mudah capek dalam beribadah kepada Allah, ya. Orang yang tidak punya sabar sulit baginya untuk istiqamah. Orang yang tidak punya sabar sulit baginya untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Erat kaitannya antara ikhlas dengan sabar, ya. Sulit bagi seseorang untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah kalau dia tidak punya sabar, ya. Jadi sabar ini menyempurnakan keikhlasan kita pada saat kita beribadah kepada Allah. Karena sabar itu bukan hanya kita butuhkan pada saat kita diuji oleh Allah, ya, tapi juga sabar kita butuhkan dalam menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah supaya kita bisa istiqamah. Ya. Wal musabaratu daimah 'ala al-ibadatil maliyah wal badaniyah wal qalbiyah. Ya. Teguh, ya. Jadi sabar pada ketaatan mencakup selain pertama istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, ya. Ya, tentu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah harus dibangun, ya, dari istiqomah hati kita bersama Allah, ya. Karena keistiqomahan lahiriah lahir daripada istiqomah batiniyah kita bersama Allah, ya. Jadi ini masih ada kaitannya, ya. Dan justru istiqomah yang paling penting, ya, adalah istiqomah hati kita, ya. Keselarasan hati kita bersama Allah. Merasa, jadi hati itu senantiasa merasa terkoneksi dengan Allah. Ini istiqomah yang sebenarnya, ya.
Karena istiqomah itu tolak ukurnya bukan gerakan lahiriah saja, ya. Karena ini agak susah, ya, terutama bagi sebagian kita kaum muslimin yang sedang diuji oleh Allah misalnya dengan sakit, kasihan, ya. Karena tidak semua kita, apalagi pada kondisi-kondisi tertentu, ya misalnya sakit. Ketika kita sakit, kita tidak akan pernah sesempurna menjalankan perintah Allah, ya, ketimbang kita sedang sehat. Pasti ada saja yang kurang sempurna dari ibadah yang kita lakukan pada saat kita sakit. Maka tolak ukur istiqomah tidak pernah diukur dari sekedar istiqomah secara lahiriah. Tapi keterikatan hati kita, ketergantungan hati kita kepada Allah, inilah pondasi daripada istiqomah yang sebenarnya. Jadi hati kita itu selalu, ya, kita kaitkan, ya, selalu kita selaraskan dengan Allah, ya. Hati kita ini selalu ingat Allah, ya. Nah, itu inti daripada istiqomah. Makanya ketika hati kita sudah bisa istiqomah bersama Allah, ketika hati kita sudah mulai sadar ingat Allah, ya, pada saat kondisi-kondisi tertentu, ya, di mana kondisi tersebut menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah secara sempurna berupa gerakan lahiriah, maka akan tetap terhitung sempurna pahala kita walaupun kita tidak sempurna dalam menjalankan perintah Allah secara lahiriah. Contoh, ketika kita sedang safar. Safar itu sebagaimana kata para ulama kita, safar itu qit'atum minal azab, ya, adalah bagian, ya, separuh daripada azab. Karena ketika kita safar banyak hal yang tidak bisa kita lakukan secara sempurna, ya. Banyak hak-hak kita yang akan yang tidak bisa kita sempurnakan, ya. Makan pun kadang berantakan, ya. Apalagi istirahat, apalagi, ya. Susah kita untuk istirahat secara sempurna pada saat kita sedang safar. Termasuk ketika kita sedang sakit, ya. Kondisi inilah terkadang menghalangi kita untuk, ya, sempurna dalam menjalankan perintah Allah berupa ketaatan lahiriah. Maka orang yang hatinya sudah istiqomah bersama Allah, ya, apa-apa dikembalikan kepada Allah, ya, apa-apa dipulangkan kepada Allah, hatinya senantiasa terkoneksi dengan Allah,